Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan dan terus insya Allah akan kita dapatkan, dan juga atas kesempatan yang diberikan pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk pengajian kita, pengajian Lentera Pagi. Salawat dan salam juga kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah pada hari ini, pada pagi yang bersalju, paling tidak di Kentucky, cukup lebat. Ini termasuk salju yang tiba-tiba, ya, karena kemarin sudah hangat suasananya. Sekarang salju turun kembali, dan memang kadang-kadang tidak bisa diprediksi ya, situasi ataupun cuaca, apalagi di Kentucky ya, kadang-kadang dalam satu hari itu ada 4 musim. Jadi pagi hari winter, nanti siang hari spring, agak sore sedikit fall dan summer, nanti malamnya sudah winter lagi. Jadi ada 4 musim dalam satu hari ya. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghadapi musibah. Jadi tips bagaimana menghadapi musibah sesuai dengan yang diberikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ketahui bersama ya, dalam hidup kita ini kita selalu ya, tidak terlepas dari musibah, baik musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Jadi insya Allah dengan diskusi kita bersama ini, insya Allah kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi musibah tersebut. Saya akan share ya screen saya. Kelihatan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan ya? Tips cara menghadapi musibah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menghadapi musibah tersebut, kita lihat dulu ya, apa itu musibah. Ya. Jadi apa sih musibah gitu ya? Kita kan harus tahu kalau kita ingin menghadapi musuh, istilahnya kalau kita ingin menghadapi musuh, kita harus tahu dulu musuh kita itu siapa. Nah, sekarang musibah ini kita anggap musuh ya, bagaimana cara menghadapinya? Kita harus definisikan dulu siapa sih yang kita hadapi. Jadi musibah itu ya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang tidak kita sukai ya, yang terjadi pada diri kita, yang biasanya dipersepsikan sebagai kehilangan, kerugian, ataupun penderitaan. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai yang terjadi pada diri kita, itu bisa kita anggap atau katakan sebagai musibah. Nah, apa contoh musibah? Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an. Misalnya ya dalam surat Al-Baqarah, ini surat kedua
ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, dan kami pasti, ini ada kata pasti ini ya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ya. Jadi nggak banyak sebenarnya yang Allah uji itu, bisyai'in. Jadi sedikit dari apa? Dari rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan juga kehilangan buah-buahan atau pekerjaan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa contoh ya musibah atau sesuatu yang tidak kita senangi yang terjadi pada diri kita, ya rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, merasa miskin gitu ya, kehilangan jiwa, ya kehilangan orang yang kita sayangi misalnya, dan juga kehilangan pekerjaan mungkin ya, buah-buahan. Ini salah beberapa contoh dari musibah. Jadi kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, ya sakit, ya gagal dalam ujian, gagal dalam pekerjaan, penderitaan dalam rumah tangga, ya kalau dalam bahasa Indonesia KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini juga mungkin adalah musibah, contoh musibah yang kita dapatkan ya, atau beberapa orang mendapatkan musibah ini. Nah, apakah ya, pertanyaannya, apakah tiap orang itu terkena musibah? Dari firman yang sebelumnya ya, surat Al-Baqarah 155 itu sudah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa pasti diuji, itu pasti kita terkena musibah. Jadi jawabannya adalah iya dan pasti. Jadi kita itu ya jangan GR ya istilahnya ya, atau jangan merasa kita ini yang paling parah terkena musibah, kita yang paling susah. Kan ada kadang-kadang orang seperti itu ya. Jadi selalu mengatakan musibah saya ini yang paling berat gitu ya. Nggak ada lah orang lain yang seberat musibahnya seperti saya. Itu namanya GR ya istilahnya. Padahal setiap orang itu pasti kena musibah. Nah kalau orang yang biasanya merasa bahwa hanya dia yang terkena musibah atau yang paling susah kondisinya, nah itu biasanya adalah orang yang suka bermain sebagai korban ya, victim gitu ya, selalu mengatakan hidupnya yang paling susah, paling sulit ya, sehingga apa yang terjadi kalau seperti itu biasanya akan menyalahkan orang lain. Ya orang lain itu tidak peduli pada saya, orang lain itu tidak memperhatikan saya. Padahal setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya musibah masing-masing. Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab kita di Lauhul Mahfuz, dan itu adalah bagian dari takdir kita. Jadi takdir kita, apa yang terjadi pada kita, ya baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, itu semuanya sudah ditulis dalam kitab besar kita di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jadi dalam surat Al-Hadid, ini surat 57 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, bahkan ya itu ditulis sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum peristiwa itu diwujudkan. Jadi sudah ditulis. Jadi dalam Islam ya, kita
kita itu harus percaya bahwa tidak ada accident, tidak ada kecelakaan dalam Islam sebenarnya. Karena apa? Karena semua yang terjadi itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya, apa yang terjadi, di mana terjadinya, itu semua sudah ditulis. Itu bagian dari takdir. Nah, ini adalah bagian dari iman kita. Ini iman kita yang keenam ya. Kita percaya kepada takdir. Wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita itu percaya kepada takdir, baik yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita percaya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari iman kita. Jadi kalau orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, mungkin mereka tidak percaya kepada takdir. Ini saya pernah punya cerita ya, ngasih cerita mengenai orang yang nggak percaya dengan takdir. Jadi pada suatu hari, ya orang ini udah punya, dia punya gelar, ya gelarnya PhD atau MD, apalah pokoknya DD yang lain lah, dia punya gelarnya. Jadi dia ini tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, dan tidak percaya kepada takdir. Dia datang kepada seorang yang beriman, yang kebetulan memang tidak mempunyai DD tadi, tidak punya dokter ya, PhD, MD, atau PhD, atau apa. Jadi dia merendahkan orang yang beriman. Jadi dia bilang, ya, saya ini nggak percaya pada takdir. Ya. Tapi lihat, saya ini sukses. Saya bisa mendapatkan gelar doktor, ya. Karena apa? Bukan karena takdir, tapi karena saya bekerja dengan giat. Saya belajar tengah malam, setengah mati dan sebagainya sampai saya mendapatkan gelar ini. Lihat saya ini sukses. Nah, kamu itu gimana? Kamu percaya takdir tapi kok seperti itu? Ya, takdir itu sebenarnya nggak ada. Dia bilang. Ya, yang ada adalah kalau kita rencanakan dengan baik, pasti hidup kita akan sukses. Jadi dia percaya seperti itu. Rupanya orang yang beriman ini nggak ngomong apa-apa, langsung ditampar aja itu orang yang nggak percaya takdir itu, tampar dengan keras. Wah, kaget dia. Kenapa kamu nampar saya? Kamu marah karena saya katakan bahwa saya nggak percaya takdir? Enggak, saya nggak marah. Ya. Tamparan itu sebagai bukti bahwa takdir itu ada. Apa ini masalahnya, dia bilang. Terus dia bilang, kamu bilang bahwa kamu nggak percaya takdir karena semuanya sudah kamu rencanakan, bukan Allah yang merencanakan. Sekarang saya tanya, waktu saya tampar kamu, apakah kamu merencanakan kena tampar? Enggak. Nah, itu takdir. Masih untung cuma gua tampar. Bisa jadi itu lebih berat lagi dari itu. Ya, kesusahan, musibah dan sebagainya, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai gambaran ya, bahwa ada hal-hal tertentu, ada takdir yang bisa kita arahkan, memang kita ikhtiarkan dan kita mengikuti yang namanya hukum alam. Misalnya kalau besok pagi ada ujian, kita belajar, insya Allah takdirnya kita lulus. Gitu. Jangan menyerahkan takdir, besok ujian kita nggak belajar, baru merasa begitu nggak lulus menyalahkan takdir. Padahal kita yang salah. Ada yang namanya sunatullah seperti itu, hukum alam. Ya. Di mana kalau kita berusaha, kita berhasil, takdirnya kita berhasil. Kalau kita tidak berusaha, takdirnya tidak berhasil. Tapi ada juga orang yang tidak berusaha, takdirnya berhasil. Ada juga, karena itu di luar kekuasaan kita. Nah, itu yang namanya takdir. Ada yang bisa kita ikhtiarkan, yang namanya takdir ikhtiari. Ada yang memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya, namanya takdir azazi, yang dari sananya seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari kepercayaan kita, termasuk musibah ini. Musibah ini adalah bagian dari takdir, sesuatu yang sudah direncanakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Gitu ya. Mungkin orang bingung, masa sih dalam waktu belum terjadi kok sudah bisa direncanakan, pasti terjadi. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu memberikan juga ilmu kepada kita.
Misalnya orang yang bekerja di komputer itu kan ada namanya superkomputer, itu semua bisa di schedule beberapa tahun kemudian akan terjadi ini, itu dan sebagainya. Bahkan yang paling ringan, yang paling mudah, contoh yang paling mudah misalnya kalau kita ingin bangun besok pagi jam 5, kita bisa nyalakan alarm kita. Padahal belum terjadi itu alarmnya. Pasti ya terjadi besok pagi jam 5 alarm itu bunyi. Ya, ini yang namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu itu kepada kita. Jadi kalau kita tidak percaya dengan takdir ini, itu istilahnya keterlaluan gitu ya. Karena buktinya sangat banyak bahwa takdir itu ada. Allah itu ada. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa kita pasti dapat musibah? Nah, itu kenapa? Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari blessing dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memberitahu pasti manusia dapat musibah. Nah, apa maksudnya? Agar kita siap. Agar kita siap. Agar kita tidak terlalu berduka apabila mendapatkan musibah dan tidak juga terlalu gembira atau sombong ketika mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan. Ya. Jadi ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ayo siap-siap, kamu pasti kena musibah. Suatu saat kamu kena musibah. Ya. Jangan terlalu berduka apabila kamu terkena musibah. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, misalnya kekayaan, kecantikan, kegantengan, gelar yang tinggi dan sebagainya, jangan sombong. Jangan sombong. Nah, ini maksud Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hadid, ya, surat yang sama, ya, surat 57 ayat berikutnya yaitu ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, agar ya kamu tidak bersedih atas apa yang luput dari kamu atau yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kamu. Misalnya kematian, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, ya, dan sebagainya. Agar kita tidak terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Itu pasti terjadi. Ya, itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu gembira ataupun sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi kekayaan yang kita miliki, ya, mobil yang besar, ya, ataupun keluarga yang besar, gelar yang kita miliki, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan terlalu gembira, jangan terlalu proud, ya, terhadap gelar-gelar itu, terhadap harta yang kita miliki, karena itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib syukuri, bukan kita jadikan bahan untuk menjadi sombong. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak suka, tidak mencintai setiap orang yang membanggakan diri. Jadi bangga diri yang berlebih-lebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pamer, ya, riya. Makanya riya itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai kekafiran yang kecil, ya. Karena itu bisa menjadikan kita kafir kalau kita riya. Kita merasa kita yang mendapatkan itu dengan otak kita, dengan usaha kita, padahal di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala yang